Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wawan dan selamat pagi teman-teman semua yang telah menyaksikan video presentasi kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi moral, hukum, dan penalaran estetika. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Rahajeng Rai Hestuti Aziz dengan NPM 20.0007, Nurhafizah 20.0009, Febiola Rimba Melati 20.0016, kemudian Linda Diana Nafsi 20.0023, dan Dwi Febrianti 23 PMM 0028. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama yaitu penilaian nilai. Penilaian nilai menilai kelayakan, keinginan, atau kelayakan seseorang atau sesuatu ketika sebuah kolega kami mengatakan bahwa siswa tersebut pantas mendapatkan nilai F, dia tidak mendeskripsikannya, dia menghakiminya, dia pikir dia telah melakukan kesalahan. Penalaran moral adalah tentang penilaian nilai moral. Ketika kita harus mampu mengidentifikasi salah satunya ketika kita menghadapinya. Penalaran moral berbeda dari jenis penalaran lainnya, karena penalaran ini terutama terdiri dari upaya menetapkan penilaian nilai moral. Karena penalaran moral adalah tentang penilaian nilai moral, ketika kita harus mengidentifikasi salah satunya ketika kita menghadapinya. Yang selanjutnya yaitu dua penalaran moral. Berikut ada beberapa contoh penalaran penilaian moral. Yang pertama, itu salah bagi senator. Kennedy menyempurnakan informasinya. Karl Rove harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Aborsi itu tidak bermoral. Anak-anak harus diajari untuk menghormati orang yang lebih tua. Saya tidak pantas gagal karena kesalahan yang jujur. Yang kedua yaitu contoh penalaran penilaian non-moral. Yang pertama, Senator Kennedy itu berpakaian bagus dan rapi. Dan yang kedua, Beowulf mempunyai beberapa efek khusus sehingga terbaik dari semua film yang pernah dia buat. Yang ketiga, sebagai seorang aktris, Paris Hilton mempunyai rak pakaian yang bagus. Yang selanjutnya, Frank Zappa, seorang gitaris yang hebat. Dan yang terakhir, Cat Lewis pasti benar-benar gagal. Biasanya dalam penilaian nilai moral menggunakan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, seharusnya, pantas, dan dibenarkan, adil, dan sebagainya, dan kebalikannya. Namun perlu diingat bahwa meskipun kata-kata ini seringkali menandakan evaluasi moral, namun tidak selalu demikian. Memberitahu seseorang bahwa dia harus menepati janjinya berarti membuat penilaian moral. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Moral versus non-moral. Sumber kebingungan dalam diskusi yang melibatkan penalaran moral adalah kata moral. Kata tersebut mempunyai dua arti yang terpisah dan berbeda. Pertama, moral dapat digunakan sebagai kebalikan dari non-moral. Ini adalah pengertian di mana kami menggunakan istilah tersebut. Klaim Karl Rove memiliki berat lebih dari 200 pon adalah klaim non-moral. Artinya tidak ada hubungannya dengan moralitas. Ini adalah penilaian nilai moral, sebuah klaim yang mengungkapkan nilai moral. Arti kedua dari moral bukanlah kebalikan dari non-moral, tetapi tidak bermoral. Menendang kucing adalah tindakan yang tidak bermoral. Merawatnya akan menjadi moral. Dalam pengertian ini, moral digunakan untuk mengartikan baik, benar, pantas, dan seterusnya. Untuk menghindari kebingungan, ketika kita menggunakan kata moral dalam bab ini, yang kita maksud adalah moral dan bukan non-moral, yaitu berkaitan dengan moralitas.
Jadi, pernyataan menendang kucing itu salah dan menendang kucing itu tidak salah. Keduanya merupakan penilaian moral. Next. 2 prinsip moral. Yang pertama, 1 prinsip penalaran moral. Jika kasus terpisah tidak berbeda dalam cara yang relevan, maka kasus tersebut harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dan jika kasus terpisah diperlakukan dengan cara yang sama, maka kasus tersebut tidak boleh berbeda dalam cara yang relevan. Untuk memudahkan, sebut saja prinsip konsistensi jika Moore memberikan nilai yang sama kepada 2 siswa, meskipun faktanya salah satu siswa mempunyai nilai lebih baik dari yang lain. Moore telah melanggar prinsip. Yang kedua, ada prinsip kedua dari penalaran moral lebih bersifat prosedural daripada logis. Jika seseorang tampak melanggar prinsip konsisten, maka beban pembuktian ada pada orang tersebut untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak melanggar prinsip tersebut. Misalnya, jika Park berkata, siswa bermata biru bisa mengerjakan tes dengan buku terbuka, tapi tidak ada orang lain yang bisa. Dia perlu menunjukkan bahwa dia tidak melanggar prinsip konsistensi. Dia harus menunjukkan bahwa ada sesuatu tentang memiliki mata biru yang seharusnya memberikan hak kepada orang-orang tersebut untuk melakukan tes dengan buku tersebut. Next. Prinsip-prinsip moral. Karena kasus-kasus moral yang terpisah, jika serupa, harus diberikan perlakuan serupa. Maka prinsip moral adalah penilaian nilai yang bersifat umum. Artinya, prinsip moral mengacu pada apa yang harus bersifat umum. Apa yang harus dilakukan. Tidak hanya dalam satu kasus, tetapi dalam semua kasus serupa. Mencuri itu salah, adalah prinsip moral. Mencuri dari Billy Bob adalah salah. Hanyalah penilaian nilai moral yang sebenarnya tentang kasus tertentu. Demikian pula, mencuri Billy Bob adalah salah. Adalah penilaian nilai moral yang spesifik dan bukan prinsip moral. Untuk memenuhi syarat sebagai prinsip moral, penilaian nilai moral harus bersifat umum. Sebenarnya ini mengikuti prinsip konsistensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya itu ada memperoleh penilaian nilai moral spesifik. Nah, dari sudut pandang logika, ada sesuatu yang membingungkan dalam memperoleh penilaian nilai moral tertentu dari premis yang bukan penilaian nilai. Misalnya, contohnya itu terkadang kita mendengar pernyataan sebagai berikut, bahwa homoseksual itu tidak wajar. Nah, oleh karena itu, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Prinsip moral umum yang diasumsikan adalah yang pertama itu apapun yang tidak wajar tidak boleh dilakukan. Mengungkapkan prinsip tersebut akan membuka jalan bagi diskusi yang bermanfaat. Berikut pertanyaan yang mungkin bisa muncul, yaitu apa yang dianggap tidak wajar, lalu apakah tidak wajar untuk terbang, untuk memakai pakaian, untuk hidup sampai umur 100 tahun, lalu ada berhubungan seks melebihi usia reproduksinya, dan benarkah hal-hal yang tidak wajar itu tidak boleh dilakukan. Slide selanjutnya. Lalu ada konsekuensialisme perspektif yang dikenal dengan konsekuensialisme adalah pandangan yang menimbulkan akibat diasumsikan dalam sebagian besar penalaran moral suatu keputusan, perbuatan, atau kebijakan menentukan nilai moralnya. Jika suatu tindakan menghasilkan konsekuensi yang lebih baik dibandingkan alternatif lainnya, maka secara moral tindakan tersebut merupakan tindakan yang lebih baik. Salah satu versi terpenting dari pandangan
Ini adalah utilitarianisme. Prinsip moral umum yang diasumsikan di sini adalah apapun yang tidak wajar tidak boleh dilakukan. Mengungkapkan prinsip tersebut akan membuka jalan bagi diskusi yang bermanfaat. Selanjutnya, lalu di sini ada teori kewajiban atau deontologi. Menurut Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 yang menyaksikan fase awal filsafat utilitarian. Menemukan kekurangan utilitarianisme karena pengabaiannya, antara lain terhadap kewajiban moral. Teori Kant ini merupakan versi dari apa yang disebut teori tugas atau deontologisme. Kant mengakui bahwa hidup kita itu penuh dengan keharusan berdasarkan situasi dan tujuan kita sendiri. Jika kita ingin maju dalam pekerjaan, kita harus menepati janji. Jika kita prihatin dengan kebahagiaan teman-teman kita, maka sangat penting bagi kita untuk tidak membicarakan mereka di belakang mereka. Namun, jika keharusan hipotesis ini yang memberitahu kita bahwa kita melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu untuk mencapai hasil ini dan itu bukanlah sebuah moral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu relativisme. Di sini relativisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu relativisme moral. Relativisme moral itu merupakan gagasan bahwa apa yang benar dan salah bergantung pada ditentukan oleh kelompok atau budaya seseorang. Kesalahan yang terkadang dilakukan dalam penalaran moral adalah mengacaukan dua pertanyaan berikut. Perspektif moral populer lainnya adalah subjektivisme moral, gagasan bahwa apa yang benar dan salah hanyalah masalah opini subjektif, bahwa pemikiran sesuatu itu benar atau salah membuat individu tersebut benar atau salah. Patut dicatat bahwa relativisme moral mempunyai tiga potensi kesulitan. Pertama, apa sebenarnya yang dianggap sebagai suatu kelompok, masyarakat, atau budaya, dan apa kriteria keanggotaannya. Berapa banyak kelompok masyarakat atau budaya yang Anda ikuti, kemudian Anda mungkin merasa sulit untuk mengatakannya. Hal ini menyulitkan untuk menentukan seperangkat prinsip umum mana yang berlaku pada seseorang. Kemudian, relativisme keagamaan. Relativisme keagamaan merupakan keyakinan bahwa apa yang benar dan salah adalah apapun yang dianggap oleh budaya, agama, atau masyarakat seseorang. Masalah yang muncul dalam pandangan ini sama dengan masalah relativisme versi lainnya. Kemudian dalam relativisme agama itu terdapat dua klaim. Yang pertama, apa yang diyakini benar dan salah mungkin berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya, masyarakat ke masyarakat, atau budaya ke budaya. Yang kedua, apa yang benar dan salah mungkin berbeda dari kelompok ke kelompok, masyarakat dengan masyarakat, atau budaya dengan budaya. Kedua klaim di atas sangat mirip sehingga perlu beberapa saat untuk melihat bahwa mereka sebenarnya sangat berbeda. Pada klaim pertama tidak dapat dibantah, klaim kedua bersifat kontroversial dan bermasalah. Mungkin mayoritas orang Yunani percaya bahwa tidak ada yang salah dengan perbudakan. Namun bukan berarti pada saat itu tidak ada salah dengan perbudakan. Next. Kemudian perspektif utama dalam penilaian moral. Yang pertama, absolutisme agama. Absolutisme agama itu menyatakan bahwa prinsip-prinsip moral yang benar adalah prinsip-prinsip yang diterima oleh agama yang benar. Yang kedua, etika kebajikan. Etika kebajikan tidak berfokus pada apa yang harus dilakukan, namun pada bagaimana menjadi. Contohnya, seorang pramuka tidak berjanji untuk melakukan atau menahan diri untuk melakukan tindakan tertentu atau itu. Sebaliknya, dia berjanji untuk menjadi orang tertentu.
Dia berjanji untuk dapat dipercaya, setia, suka menolong, ramah, sopan, baik hati, berani, dan sebagainya. Hal ini merupakan daftar kebajikan atau ciri-ciri karakter. Seseorang yang memilikinya cenderung karena kebiasaan bertindak dengan cara bertemu dan tidak bertindak dengan cara yang lain. Menurut Aristoteles 384-322 SM menganggap kebajikan ini sebagai suatu sifat seperti kebijaksanaan, keadilan, atau keberanian yang kita peroleh ketika kita menggunakan kapasitas nalar kita untuk mengendalikan dorongan hati atau selera kita. Bagian terbesar dari tulisan etika utama Aristoteles, yaitu Etika Nikomachean, dikhususkan untuk analisis kebajikan moral tertentu sebagai jalan antara ekstrem, yaitu misalnya keberanian adalah jalan tengah antara takut akan segala sesuatu dan tidak takut pada apapun. Ia juga menekankan bahwa kebajikan itu merupakan masalah kebiasaan, itu adalah suatu sifat cara hidup. Selanjutnya, kemudian pertimbangan moral. Diskusi moral biasanya mengasumsikan semacam perspektif. Dalam kehidupan nyata, penalaran moral itu seringkali merupakan campuran dari berbagai perspektif. Suatu campuran dari pertimbangan utilitarian yang agak mengarah pada kebahagiaan diri sendiri dimodifikasi oleh ide-ide tentang tugas, hak, dan kewajiban yang seringkali bercampur dengan pemikiran, mungkin rasa bersalah tentang apa yang akan dilakukan oleh orang berbudi luhur dalam keadaan serupa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penalaran hukum. Ketika kita memikirkan berbagai jenis hukum administrasi, hukum komersial, hukum pidana, hukum internasional, hukum perpajakan, dan sebagainya, kita cenderung berpikir bahwa mungkin tidak ada landasan bersama yang bisa disebut unik, penalaran hukum. Penalaran yang digunakan para ahli hukum dan pengacara dalam menerapkan hukum bersifat deduktif dan induktif. Jika deduktif, alasannya bisa masuk akal dan valid. Jika induktif, maka dapat berkisar dari kuat ke lemah. Slide selanjutnya. Hukum yang membenarkan. 4 perspektif. Yang pertama yaitu moralisme hukum. Klaim bahwa hukum harus melarang segala sesuatu yang tidak bermoral merupakan dasar dari posisi. Yang kedua, prinsip merugikan. Satu-satunya dasar yang sah untuk melarang X adalah bahwa melakukan X menyebabkan kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, paternalisme hukum. Pandangan bahwa hukum dapat dibenarkan jika hukum tersebut mencegah seseorang melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu asas delik. Suatu undang-undang yang melarang X dapat dibenarkan apabila X menimbulkan kerugian yang besar bagi orang lain. Slide selanjutnya. 8 prinsip estetika. Benda bernilai estetis jika bermakna atau mengajarkan kita kebenaran. Suatu benda dikatakan bernilai estetis apabila benda tersebut mempunyai kapasitas. Yang ketiga, benda bernilai estetis jika mempunyai kapasitas untuk membantu mewujudkan perubahan sosial dan politik. Yang keempat, benda-benda dapat dikatakan bernilai estetis jika mempunyai kapasitas untuk menghasilkan kesenangan. Yang kelima, objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk menghasilkan emosi tertentu. Yang keenam, objek bernilai estetis jika mereka memiliki kapasitas untuk menghasilkan pengalaman non-emosional. Yang ketujuh, benda dikatakan bernilai estetis bila mempunyai sifat estetis khusus. Yang kedelapan, tidak ada argumen yang masuk akal yang dapat menyimpulkan bahwa suatu benda bernilai estetis atau tidak bernilai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman masih belum paham, bisa didiskusikan pada pertemuan hari Rabu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.